Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakif Asibah, dari kelas D Program Studi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membahas mengenai desain grafis. Nah, apa itu desain grafis? Desain grafis adalah seni dan praktik yang menggabungkan elemen visual untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dalam dunia yang semakin digital dan terhubung ini, desain grafis memainkan peran yang sangat penting, dari media sosial hingga iklan dan branding. Misalnya kita sering melihat desain grafis pada poster, terus logo, situs web, dan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Desain grafis ini bertujuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan menarik, terus untuk memastikan audiens dapat memahami informasi dengan cara yang mudah dipahami, dengan menggabungkan kreativitas dan teknik. Terus tadi sampai mana? Desain grafis bertujuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan menarik, memastikan audiens dapat memahami informasi dengan cara yang mudah dipahami, dengan menggabungkan kreativitas dan teknik. Seorang desainer grafis itu dapat merancang sesuatu yang tidak hanya indah tetapi juga fungsional. Terus selanjutnya itu selanjutnya ada elemen dasar desain grafis. Untuk memulai desain grafis itu kita perlu memahami elemen dasar yang membentuk setiap desain. Elemen-elemen ini adalah garis, bentuk, warna, tipografi, dan ruang. Nah, untuk yang pertama itu garis. Garis itu elemen yang paling dasar dan dapat digunakan untuk mengarahkan perhatian atau membagikan ruang. Misalnya garis dapat digunakan untuk memisahkan bagian dalam desain seperti teks dan gambar. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk itu adalah dasar dari hampir untuk setiap desain gitu. Bisa berupa lingkaran, kotak, atau segitiga. Nah, bentuk ini itu memberi struktur pada desain dan membantu menyusun elemen lain. Yang selanjutnya adalah warna. Warna ini sangat penting dalam desain grafis, karena tidak hanya membuat desain lebih menarik, tetapi juga membantu menyampaikan suasana atau mood tertentu. Misalnya itu warna merah sering digunakan untuk menarik perhatian atau menggambarkan energi. Terus adapun biru itu memberikan kesan ketenangan dan profesionalisme ya. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini adalah seni memilih atau mengatur huruf. Pilihan font yang tepat akan memengaruhi bagaimana pesan desain disampaikan. Terus yang terakhir itu ada ruang. Ruang itu adalah area kosong di sekitar elemen
Ya di sekitar elemen desain. Ruang ini itu memberikan keseimbangan dan memastikan desain tidak terlalu penuh. Maksudnya tampilannya itu tidak terlihat penuh. Oke, next slide itu ada prinsip dasar desain grafis. Nah, setelah kita memahami elemen dasar desain grafis, kita perlu mengenal prinsip-prinsip desain yang membantu mengatur elemen-elemen tersebut agar bekerja sama dengan baik. Nah, yang pertama itu ada kesatuan atau unity. Nah, ini itu adalah prinsip yang memastikan semua elemen dalam desain bekerja secara harmonis. Desain yang memiliki kesatuan yang baik akan terlihat lebih menyatu dan tidak terpisahkan. Yang selanjutnya ada kontras. Nah, kontras ini digunakan untuk menonjolkan elemen penting dalam desain. Misalnya itu ada menggunakan warna gelap di atas latar belakang terang dapat menciptakan kontras yang menarik perhatian. Yang selanjutnya itu ada keseimbangan. Keseimbangan ini membantu kita untuk menyeimbangkan elemen-elemen dalam desain grafis agar desain tidak terasa berat sebelah. Keseimbangan ini bisa simetris atau asimetris gitu. Terus yang selanjutnya ada keteraturan. Nah, keteraturan ini adalah prinsip yang memastikan semua elemen terorganisir dengan baik. Nah, keteraturan ini memberikan struktur visual yang jelas sehingga desain lebih mudah diikuti oleh audiens. Nah, next untuk selanjutnya itu ini ada beberapa tools yang digunakan dalam desain grafis. Nah, software dan alat yang digunakan untuk membuat desain grafis yang efektif itu ada banyak. Nah, ini saya akan memberikan contoh-contoh software yang dibanyakan oleh banyak orang. Yang pertama itu ada Adobe Photoshop. Nah, ini adalah salah satu alat paling populer yang digunakan untuk pengolahan gambar seperti mengedit foto atau membuat desain grafis berbasis raster gitu. Terus Photoshop ini sangat berguna untuk pekerjaan yang melibatkan gambar dan efek visual yang kompleks gitu. Terus software yang berikutnya itu ada Photoshop. Nah, Photoshop ini bukan Photoshop, Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator ini hampir sama seperti Photoshop, cuman bedanya itu kalau Adobe Illustrator itu lebih ke gambar-gambar yang lebih kompleks atau bisa digunakan untuk menggambar gambar yang lebih kompleks gitu. Nah, Adobe Illustrator ini juga bisa digunakan untuk membuat
vektor-vektor seperti logo, terus ilustrasi yang sangat kompleks itu bisa. Nah, terus yang selanjutnya itu ada ini yang sering digunakan untuk pengguna mobile, yaitu Canva. Nah, Canva ini adalah software yang menurut saya itu sangat mudah digunakan oleh semua orang, karena dengan menggunakan Canva ini kita sudah disediakan berbagai macam template untuk poster atau desain grafis yang lain gitu. Terus Canva ini juga sudah menyediakan banyak sekali elemen untuk memperindah desain grafis kita gitu. Jadi itu. Nah, ada lagi selain itu desain grafis, selain software yang aku sebutkan tadi itu sebenarnya masih banyak ya, cuman aku menyebutkan yang populer saja, seperti tiga tadi itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang pengen aku sampaikan kepada kalian mengenai desain grafis. Nah, desain grafis ini itu mungkin bisa mungkin kalian yang belum tertarik dengan desain grafis, setelah mendengar apa yang aku sampaikan tadi bisa tertarik gitu dengan desain grafis. Nah, biasanya itu desainer grafis itu bisa menjadi salah satu kayak job gitu, job sampingan. Nah, menjadi desainer grafis itu bisa mendapatkan banyak uang ya, dengan yang penting kita bisa memahami semua yang ada di dalam desain grafis itu. Nanti kita bisa membuka jasa editing untuk suatu perusahaan atau suatu kelompok gitu yang ingin membuat seperti pamflet, poster atau logo untuk perusahaannya, atau mungkin bisa menjadi UI UX designer gitu. Jadi UI UX designer itu desainer yang mengedit desain grafis dari web gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.